Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Ibnu Ishaq menceritakan, Az-Zuhri berkata, Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib lalu berkata kepadanya, "Tulislah Bismillahirrahmanirrahim." Suhail bin Amr berkata, "Aku tidak tahu kata-kata itu, namun tulislah Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah." Rasulullah kemudian berkata kepada Ali, "Tulislah Bismika Allahumma." Ali bin Abi Thalib lalu menuliskannya. Rasulullah melanjutkan, "Ketahuilah wahai Ali, ini adalah perdamaian antara Rasulullah dengan Suhail bin Amr." Suhail bin Amr berkata, "Kalau aku bersaksi bahwa engkau sebagai Rasulullah, aku tidak memerangimu, akan tetapi tulislah namamu dengan nama ayahmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda kepada Ali, "Tulislah, ini adalah perdamaian antara Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr." Keduanya bersepakat untuk menghentikan perang selama 10 tahun. Masing-masing pihak saling memberikan rasa aman dan saling menahan diri atas pihak lainnya selama jangka waktu tersebut. Barang siapa di antara orang-orang Quraisy datang kepada Muhammad tanpa seizin walinya, maka ia harus dikembalikan kepadanya. Dan barang siapa di antara pengikut Muhammad datang kepada orang-orang Quraisy, maka ia tidak harus dikembalikan kepadanya. Kita harus patuh dengan isi perdamaian. Tidak ada pencurian rahasia dan pengkhianatan. Barang siapa yang suka dengan perjanjian Muhammad, maka ia masuk ke dalamnya. Dan barang siapa yang suka dengan perjanjian orang Quraisy, maka ia masuk ke dalamnya. Orang-orang Khuza'ah berdiri dan berkata, "Kami masuk ke dalam perjanjian Muhammad." Orang-orang Bani Bakar juga berdiri dan berkata, "Kami masuk ke dalam perjanjian orang Quraisy." "Engkau Muhammad harus pergi dari tempat kami tahun ini dan tidak boleh masuk ke Mekah. Dan tahun yang akan datang, kami akan keluar Mekah. Setelah itu engkau dan sahabat-sahabatmu boleh memasuki Mekah. Dan engkau boleh berada di sana selama 3 hari dan membawa senjata seperti halnya musafir, yaitu hanya pedang berada di sarungnya dan tidak boleh membawa senjata selain pedang." Di saat Rasulullah sedang menulis teks perdamaian dengan Suhail bin Amr, tiba-tiba Abu Jandal bin Suhail bin Amr datang dengan membawa pedang. Dia adalah orang yang berhasil lolos dari orang-orang Quraisy dan sampai ke Rasulullah. Sebenarnya para sahabat tidak merasa ragu akan pembebasan kota Makkah di saat mereka keluar dari Madinah, dikarenakan mimpi Rasulullah. Maka ketika mereka menyaksikan apa yang terjadi dari proses perdamaian, sikap mengalah atas orang-orang Quraisy dan apa yang dirasakan Rasulullah, mereka merasa sedih dan terpukul. Dan keraguan-raguan pun menghampiri dan masuk ke hati mereka hingga hampir saja rasa ragu-ragu itu membinasakan mereka. Di saat Suhail bin Amr melihat Abu Jandal, ia berdiri kemudian memukul wajahnya dan mencengkeram kerah bajunya, lalu berkata, "Wahai Muhammad, perjanjian di antara kita telah usai sebelum orang ini datang menemuimu." Rasulullah bersabda, "Engkau berkata benar." Maka Suhail bin Amr mencengkeram lebih keras kerah baju Abu Jandal dan menyeretnya untuk dibawa kepada orang-orang Quraisy. Abu Jandal berteriak dengan suara yang paling kencang, "Wahai kaum muslimin, apakah kalian akan membiarkanku diseret dan dibawa kepada kaum musyrikin lalu mereka menyiksaku karena agamaku?" Kaum muslimin bertambah sedih menyaksikan peristiwa yang menimpa Abu Jandal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Abu Jandal, bersabarlah. Bersabarlah dan berharaplah pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah akan membuka jalan keluar bagimu dan bagi orang-orang tertindas sepertimu. Sungguh kita telah menandatangani perjanjian dengan kaum tersebut. Kita berikan kepada mereka perjanjian dan mereka berikan kepada kita janji Allah. Kita tidak akan mengkhianati mereka." Az-Zuhri melanjutkan kisahnya, Umar bin Khattab berdiri menghampiri Abu Jandal, lalu berjalan di sampingnya dan berkata, "Bersabarlah engkau, wahai Abu Jandal. Sesungguhnya mereka orang-orang musyrikin dan darah mereka adalah darah anjing." Umar bin Khattab merapatkan gagang pedang kepada Abu Jandal.
Umar bin Khattab melanjutkan, aku berharap agar Abu Jandal mencabut pedang tersebut lalu menebaskan pedang tersebut kepada ayahnya. Akan tetapi dia tidak berbuat apapun terhadap ayahnya sehingga selesailah permasalahannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.